rekomendasi ya. Kita kali ini sedikit pump and dump. Dan ini saya ini diajak Arda untuk sharing tentang saham. Nah, dia suruh saya kasih sedikit analisa tentang saham yang termasuk dari watchlist saya. Yang pertama ini adalah IMAS ya. Jadi IMAS ini kenapa rekomendasi ya? Karena di sini IMAS ini mulai uptrend ya. Karena coba kita tarik garis ya. Nah di sini IMAS tuh dia habis breakout dari patternnya ini ya. Dia ketika breakout di sini ya, terus nah ini bagus ini buat jangka panjang karena kalau kita lihat secara historisnya IMAS ini sempat tinggi banget ya. Dan di sini seperti yang kita lihat ya, di sini ada flat pattern ya. Ini salah satu ciri kelanjutan dari tren. Nah, di sini biasanya saya pernah ini beli di IMAS ini ketika ada pinan pattern terus naik. Nah, terus dia mulai konsolidasi lagi. Nah, ini kalau misal dia bentuk pattern lagi nih ya kayak gini. Ketika dia break, nah ini sudah, ini dia naik lagi nih. Jadi potensinya masih panjang ya IMAS ya. Nah, cuma batas cut loss-nya di sini. Jadi kalau kita tarik risk and reward-nya, nah ini ketahuan ini. Nah ini menurut saya masih risk ratio yang bagus ya. 1 banding sebentar, kita cari target price-nya dulu. Jadi kalau kita cari target price dari IMAS ini, jadi kita, nah ini kita tarik di sini, kontrol. Nah kita tarik di sini, nah target price-nya ketemu di sini guys, IMAS. Jadi potensinya untuk IMAS ini masih 20% ya, jadi lumayan ya risk and reward rasionya jadi 2,95. Ini menurut saya risk rasio yang bagus buat trading di saham IMAS ini. Batas cut loss-nya di harga ini, di harga 1405. Oke, ini yang pertama IMAS ya guys. Lalu yang kedua, oke, ini Antam ini juga bagus ya. Ini Antam ini kalau kita panjang Pak Akmal. Oh iya. Jadi Antam ini masih dapat sentimen yang positif ya dari Tesla ya. Tesla kan kita tahu sendiri ya, nikel dan baterainya kan dari nikel ya, dan produsen nikel tertinggi di dunia itu salah satunya di Indonesia. Nah, ini kenapa Antam ini keren banget ya. Jadi kalau kita tarik garis di sini ya, dia itu habis breakout dari pattern yang namanya tuh, nah ini broadening pattern ya. Jadi dia kalau dia break di sini ya, ini bakal bagus ini karena kalau kita lihat ya, dia itu pernah turun ya. Dia pernah turun ya. Terus dia di sini break nih. Dia pernah kayak semacam falling wedge gitu patternnya. Nah ketika sudah ini dia break, terus dia kan di sini ada kayak akumulasi gitu ya, akumulasi ya. Nah ketika dia break, udah nih target untuk di harga tertingginya dulu kemungkinan besar bisa tercapai. Cuma ya gitu, pasti naik turun lah ya. Nah, yang namanya technical analysis tuh history itu bakal bisa terulang lah ya kalau kita lihat dari pattern atau polanya seperti ini. Jadi untuk jangka panjang ini Antam masih bagus. Nah, kalau untuk jangka pendeknya gimana? Jangka pendeknya ini dia masih uptrend ya. Jadi kalau kita lihat pakai ini ya, pakai
Nah, dia baru aja breakout dari ini, breakout dari channel ya, channel uptrend channelnya dia. Nah kalau dia udah breakout, nah ini udah ngeri nih, Antam ini. Dan support apa resisten terdekatnya di harga kalau nggak salah di sekitar sini ya, di harga ini target jangka pendeknya segini ya, di harga berapa dulu dia pernah, nah di harga sini nih di tahun 2010 dulu, 2010 dia pernah di harga 2340. Kemungkinan besar dia bakal break nih dari sini. Oke, ini yang kedua Antam ya. Terus lalu untuk yang ketiga ini, oh ya, kalau Antam itu kita lihat dari ini ya, Newcastle, nikel. Harga nikel dunia ini dari April kemarin sampai sekarang ya, itu terus naik dan dia sempat breakout all time high-nya. Jadi all time high itu sempat di break, terus dia ada koreksi ya. Dan sekarang tuh koreksinya nikel ini dia udah mantul ya, jadi nah ini dia udah mulai naik lagi. Jadi kayak Antam, Inco dan lain-lain selama nikel naik, Antam, Inco dan lain-lain juga pasti akan naik seperti itu. Lalu untuk yang rekomendasi berikutnya ini andalan saya ini, Waskita. Nah, Waskita ini juga bagus ya. Dia dapat sentimen positif dari SWF ya. Jadi nanti kalau SWF-nya ini diresmikan, ini pasti bakal naik lagi. Nah, kalau kita lihat ini Waskita ini dia selalu naik ya. Bisa dilihat dari ini dia dari channel trennya ya. Dia selalu naik. Nah, ini dia sempat false break sebentar, terus naik lagi. Dan ini juga menarik ya guys. Jadi kalau kita lihat ya dia punya target price, kalau katakanlah di sini ya, di sini, terus ini kita pindah di sini ya. Kalau untuk trading jangka pendek target price-nya bisa lah di sini ya. Kalau kita hitung, sebenarnya kalau saya udah masuk Waskita ini udah lama ya, dari sini sebelum dia breakout di sini saya, jadi tapi masih saya hold sampai sekarang. Cuma bagi kalian yang baru masuk di Waskita ini, target price-nya bisa lah cuan 13% ya kalau baru masuk sekarang, dengan risk ratio 1:1,78. Udah agak telat, cuma kalau lihat potensinya masih bisa lah. Nah, dan kalau dia bisa break dari ini, supportnya yang lama ini, resisten yang lama ini, dia bakal naik terus. Karena kalau kita lihat monthly-nya ini Waskita, nah, dia sempat di harga 3.000 guys. Jadi potensi cuan 2 kali lipatnya masih bisa lah ya ini untuk jangka panjang tapi ya. Ini saya ada saham ini agak gorengan ya guys, SMBR. Nah, SMBR ini menarik sekali sih menurut saya, karena ini saham yang termasuk semen yang third liner ya. Jadi ada yang semen yang bagus tuh, yang sahamnya likuiditasnya tinggi dan market cap-nya tinggi kan, semen Gersik. Nah, ini semen Batu Raja. Kalau kita lihat sejak awal Covid ini ya, bulan April sampai sekarang, dia udah naik 500% guys. Bayangin 500% guys. Dan ini potensinya juga masih tinggi kalau kita lihat ya, secara secara pattern dia itu, coba kita ganti ke mingguan. Ganti ke mingguan, dia baru aja dia break dari polanya falling wedge.
Nah, ketika dia break, ini dia baru sekali ini ya, sekali arah ya. Jadi potensi untuk arah-arah berikutnya masih ada. Dan kalau kita lihat ya, untuk pola untuk hariannya ini pas banget, ini masih di area supply and demand-nya dia. Jadi dia punya area supply and demand di sini, dan sekarang dia kembali lagi di area supply and demand, dan sekarang kemungkinan besar dia bakal mantul ini. Jadi mantul lagi, dan ini kalau kita trading di SMBR ini kita bakal dapat risk and reward ratio yang tinggi, karena ini kebetulan lagi di support ya guys, di area supportnya dia. Jadi kalau kita tarik target price di sini ya Pak, ya di sini bisa lah kita ketemu risk and reward ratio 1:2,68 itu menurut, dan itu kemungkinan ini bakal naik sangat mungkin terjadi. Jadi kalau kita lihat trennya dia ya seperti ini. Nah, dan dia sering juga pola pen and pattern guys. Jadi kalau kita lihat di sini ada pola yang namanya pen and pattern. Dia biasanya kalau udah terbentuk pola ini dia langsung arah. Jadi nah yang ini juga sempat ya. Waktu itu saya beli di sini ya. Beli di harga ini. Nah, dan sempat naik, dan ini jangan salah guys, ini kalau buat scalpingan ya, ini kalau naik ini dalam satu hari bisa 4% guys, lumayan, apalagi ditungguin sampai 2 hari ya 8%. Jadi ini cocok lah, ini buat scalping, dan scalping apa ya, scalping jangka panjang lah. Jadi keluar masuk, jadi untung jual, turun lagi, masuk lagi, jual lagi, seperti itu guys. Ya namanya trading lah ya istilahnya. Kalau menurut saya sih, entah itu jangka panjang, entah itu jangka pendek, kalau misal beli saham tujuannya untuk dijual lagi, itu tetap aja namanya trading guys. Cuma waktunya aja yang beda. Kecuali kalau kayak Warren Buffett gitu ya, jadi dia cuma mengandalkan dividen, ya itu beda lagi, lain cerita. Kalau saya sih sama Arda ini jujur aja trading guys, untuk jangka pendek, tapi sering seperti itu. Jadi sering keluar masuk market gitu. Jadi dan untuk saham berikutnya pertama kita lihat dulu harga batu bara ya. Pokoknya kalau kita trading di saham batu bara, kita lihat dulu trennya harga batu bara gimana. Kalau kita lihat secara tren, batu bara ini trennya lagi naik-naiknya guys. Nah ini. Nah ini dia selama dia trennya naik, pasti harga batu bara juga, harga emiten batu bara juga naik. Buktinya apa? Coba kita bandingkan ya antara harga batu bara dengan katakanlah ITMG. Nah, tren mereka sama guys. Jadi kalau kita lihat secara weekly ya. Jadi ketika batu bara naik, ITMG naik, batu bara turun, ITMG turun. Jadi acuannya itu sih kalau di saham batu bara. Dan menurut saya sih untuk batu bara ini kalau pilihan saya jatuh di ITMG. Kenapa di ITMG? Kalau kita lihat ya, ITMG dia pernah all time high-nya di harga ini guys, di harga 50.000, dan sekarang masih harga 13.000. Jadi paling enggak dia balik ke sini bisa lah ya. Pokoknya kita lihat dulu harga batu bara gimana. Selama harganya naik ya kita hold aja ITMG atau Adaro atau PTBA dan lain-lain. Coba kenapa ITMG ini menarik juga, karena dia nih, lihat nih guys, dia juga habis breakout dari ini ya, pola
pola ini ya. Nah, ketika dia udah break, dia langsung gila guys, naiknya luar biasa ini. Dan ini lagi ada koreksi ya sepertinya. Cuma ini merupakan kesempatan bagi kalian yang belum ambil ITMG buat buy on weakness. Seperti itu. Lalu saham berikutnya, ya paling nggak kalau ITMG ini target jangka pendeknya 13% bisa lah buat trading ya. Oh ya, untuk properti guys. Jadi tadi kan was kita udah, sekarang kita ke properti. Kalau properti, nah ini ada properti Alam Sutra Reality. Ini dia berkali-kali arah ya guys, dan ini lumayan bagus ini. Jadi untuk targetnya bisa lah ini dia break. Karena apa ya? Karena kalau kita lihat di candle bulanannya, sekarang Asri itu memang sedang ada di resistennya guys. Kalau ini dijebol, ini udah ada ciri-ciri, ini udah ada tanda-tanda dia jebol ya, udah dia di close di atas resistennya. Kalau ini aja break aja gitu aja ya, break dia potensinya ya ini guys, target-target kedepannya ya bisa paling enggak kita support untuk target jangka bulanan kedepannya ya. Untuk Asri ini lumayan bagus ya, jadi bisa 62% lah targetnya, karena dia baru aja break ini, dan ini bagus ya. Jadi ini salah satu ciri pembalikan tren ya. Jadi mumpung Asri ini masih berada di sini, jadi bisa dipertimbangkan untuk Asri ini. Dan yang kedua adalah kalau kalian mau yang aman-aman aja, ini ada P1 guys, Pakuwon. Nah, kenapa P1 ini bagus? Kalau kita lihat ya, dia dari tahun 2009 sampai tahun 2020 ini trennya selalu naik. Ini satu-satunya properti swasta ya, non plat merah yang trennya selalu naik ya, P1 ini guys. Dan dia ini baru aja mau balik ke channel uptrendnya dia. Jadi ini salah satu emiten properti yang bagus juga untuk di hold jangka panjang. Seandainya kalian buat trading bulanan ya, misal dulu katakanlah di sini aja ya, sekali trading aja bisa cuan 50% guys. Jadi menurut saya kalau untuk jangka panjang ini P1 yang bagus ya kalau buat di hold. Dan yang terakhir adalah Pegas. Nah, Pegas ini bagus. Jadi Pegas juga fundamentalnya bagus ya guys. Jadi dia juga leader ya di di industrinya dia hampir nggak ada saingan ya untuk yang sekelas Pegas. Jadi dia ini potensi untuk breakout dari sini. Jadi dia kalau untuk ke harga 2000 udah mungkin banget ya Pegas ini. Jadi kalau untuk jangka panjang bisa lah Pegas ini. Oke, gitu aja guys. Kembali ke pemilik channelnya, Bang Arda. Bang Rizky, terima kasih kunjungannya ke channel ini. Kalau kalian mau request analisa, silahkan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.